Pemirsa, lantas apa yang mendorong Amerika dan Israel terlibat dalam aksi unjuk rasa? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Profesor Zuzi Sri Suparin, pengamat internasional Universitas Indonesia. Selamat sore. Selamat sore. Bu Zuzi. Bu Zuzi, ini Iran menuding Amerika Serikat dan Israel ini terlibat dalam kerusuhan. Apakah menurut Anda betul apa yang dituduhkan oleh Iran dan apa indikatornya? Selalulah. Kan mereka membidik anak-anak muda yang nggak pernah merasakan kekejaman Syah Iran ya. Jadi mereka belum tahu bagaimana di bawah kerajaan itu. Jadi mereka dengan sendirinya mudah untuk didorong untuk melakukan rasa-rasa ketidakpuasan agar terekspresi. Juga ekonominya sedang sulit. Jadi memang itu tantangan besar karena mereka kan masih muda ya, seperti anak-anak muda Gen Z Indonesia saja gitu loh. Jadi kalau mereka mudah terprovokasi ya masuk akal lah. Apakah hanya mudah terprovokasi atau betul tudingan Iran bahwa ini ada ISIS yang disusupkan oleh Amerika untuk membuat kekacauan di dalamnya? Dalam segala kondisi kesulitan perekonomian, pasti ada yang akan terlibat di situ karena itu peluang emas untuk negara-negara yang memiliki scarce resources, yaitu energi di sini ya. Energi kan dibutuhkan. Dan sekaligus kalau Iran dikuasai kan Cina kehilangan pasokan. Kehilangan pasokan di Venezuela, kehilangan pasokan lagi di Iran. Artinya Amerika bisa mengejar ketertinggalannya dari kemajuan yang dicapai oleh Cina. Baik. Jadi secara garis besar ya target sasarannya sebetulnya ya untuk melemahkan distribusi minyak ke Cina ya? Sebetulnya, dan menjaga agar Cina tidak mengambil alih Taiwan karena kan chipsnya dibutuhkan. Chips dari Taiwan kan yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat. Baik, tapi ketika balik ke Iran, berbicara soal ekonomi yang juga kacau balau sehingga menimbulkan kerusuhan, apakah juga ada campur tangan dari Amerika Serikat dan Israel di dalamnya? Kita ingat dong sanksi dari tahun 2016 embargo ya. yang dilakukan. Sanksi banyak sekali hanya di masa Obama sedikit agak reda karena Obama membiarkan uang-uang Iran kembali setelah mereka menandatangani JCPOA ya. Tapi itu tidak segera lancar karena akhirnya kan Donald Trump berkuasa lalu dia meniadakan perdamaian itu dan mulai lagi sanksi itu dirasakan oleh rakyat Iran. Jadi mereka ekonomi porak-poranda bukan karena dengan sendirinya ekonomi porak-poranda, tapi karena disebabkan oleh sanksi-sanksi yang terlalu berat ya. Ada permainan geoekonomi yang dilakukan oleh Amerika Serikat tentunya ya. Hanya itu alatnya. Baik. Ya. Baik. Lalu sebetulnya apa tujuan dari Amerika dan Israel ini ingin terjadi kerusuhan di Iran? Menurut analisis Anda, step berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat? Kalau Jeffrey Sachs, kalau saya mengutip Jeffrey Sachs, dia akan bilang emang Israel itu obsesi untuk menjatuhkan Iran karena dia takut ya tentang kekuatan Iran. Iran kan bekas empire ya, dia pandai dan dia juga secara teknologi maju, itu bisa mengalahkan Israel kalau dia sendiri tanpa bantuan Amerika Serikat. Kebetulan Amerika Serikat adalah pemimpin MAGA ini yang memang akan menunjukkan bahwa American exceptionalism itu dalam artian hard power, bukan lagi soft power ya. Baik, selain faktor inflasi kemudian ekonomi, ini kan juga ada keinginan untuk menggulingkan rezim Republik Islam. Dari dulu loh. Lalu bagaimana dengan loyalis-loyalis? Ini kan kita melihat ada loyalis di dalamnya terhadap kepemimpinan Syekh Iran yang sekarang. Kalau menurut Duta Besar Dian Wirangjuriyut yang berpengalaman untuk tinggal di sana, sebenarnya rakyat Iran yang di bawah dan di desa-desa itu nggak terdampak oleh kondisi ekonomi ini karena segala macam tersedia dan hubungan mereka kemanusiaan terhadap satu sama lain dan tidak sama sekali merasakan kesusahan yang terjadi di kalangan middle class atau orang-orang muda yang baru yang bergerak untuk menggulingkan Khamenei. Lalu bagaimana dengan ancaman Iran yang begitu tegas menyatakan kalau Amerika ingin menggunakan kekuatan militer, Iran siap berperang melawan Amerika, dan ini sudah disampaikan berkali-kali dan dibuktikan dengan tindakan yang nyata oleh Iran. Mereka sanggup. Pertama yang akan dibom adalah Israel. Lalu basis-basis militer Amerika Serikat kan tersebar di Middle East ya. Jadi tinggal seperti mereka hancurkan di Qatar itu ya.
basis Amerika, pangkalan Amerika di sana dikena juga akibat dari balasan dari Iran sendiri. Baik, lalu sebetulnya bagaimana dengan kekuatan tempur yang dimiliki oleh Iran ketika dia berani betul menantang Amerika Serikat, walaupun di dalamnya sendiri secara ekonomi juga inflasi luar biasa tinggi di Iran? Banyak masalah karena Iran adalah satu-satunya negara yang menerima refugees dari Afghanistan dan mereka jadi jatuh miskin di situ, lalu mereka dijadikan alat oleh Israel untuk intelligence dan sehingga banyak sekali jenderal maupun ahli-ahli nuklir Iran kan terbunuh. Ya. Nggak mungkin itu terjadi kalau misalnya mereka tidak mempunyai orang di dalam negeri tersebut yang bisa memata-matai kira-kira jenderal ini tinggal di sini, saintis ini tinggal di situ. Jadi banyak kerugian akibat kebaikan hati dari rakyat Iran untuk menerima pengungsi-pengungsi dari Afghanistan. Baik, lalu menurut Anda langkah ke depan atau prediksi secara geopolitik dan geoekonomi ke depannya akan seperti apa antara perang dingin yang terjadi Amerika Serikat, Israel, dan Iran ini? Kalau melihat Donald Trump sedang bangga dengan keberhasilannya di El Salvador, dia mungkin akan secara drastis mengejar agar Iran juga jatuh. Tapi kalau misalnya kita lihat sejarah, kita harus pandai melihat sejarah. Iran itu beda, orang Persia itu sangat empire prone ya, jadi mereka kayak cukup kuat dalam artian intelektual, scientific dan sebagainya. Jadi kalau misalnya terjadi intrusi yang lebih dahsyat kepada rakyat Iran, tentunya mereka akan bersatu padu justru membela negaranya. Baik. Lalu dampak terhadap Indonesia sendiri dari ketegangan antara negara-negara besar ini? Seharusnya kita menjadi penengah. Selama ini kan Indonesia menjadi penengah untuk konflik-konflik macam-macam. Tetapi kelihatannya kita belum siap karena kita juga menghadapi berbagai tantangan di dalam negeri ya, sehingga akhirnya hanya mengusulkan ikut terlibat dalam pengamanan Gaza nantinya kalau itu benar-benar terwujud. Tapi sekarang kita bertanya-tanya apakah memang sampai ke stase kedua dari perdamaian tersebut. Baik, terima kasih Bu Suzy Sri Suparin, pengamat hubungan internasional UI telah berdialog bersama kami. Terima Sehat kasih, dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.